Shalom teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik, dan saya percaya ini akan sangat ngebantu kamu untuk tahu caranya bagaimana cowok yang kamu sukai atau mungkin pasanganmu itu menghubungi kamu. Jadi saya coba berbagi tentang 8 hal yang membuat cowok menghubungi kamu. Karena ada beberapa orang kepengen banget dihubungin sama cowoknya, dihubungin sama cowok yang dia suka, tapi gak tahu caranya. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek supaya bisa bersikap bijaksana sehingga akhirnya kamu dihubungi sama si dia. Oke? Berikut hal yang membuat cowok menghubungi kamunya. Yang pertama, kamu tidak ada kabar. Seringkali teman-teman cewek, karena kamulah yang selalu memberi kabar, kamulah yang selalu menyapa dia, dan tiba-tiba semua itu tidak ada. Tiba-tiba semua itu ke stop. Kamu gak ada kabar. Nah, ini yang membuat cowok yang tadinya dia dapat kabar darimu, dapat perhatian darimu, tiba-tiba sama sekali gak ada kabar. Dan ini yang membuat cowok kemudian mencari tahu, mencoba menghubungi kamunya. Jadi ternyata perlu juga sesekali tidak ada kabar dalam waktu dekat, bukan dalam waktu lama ya sehari kayak gitu. Coba nggak ada kabar, maka ini akan menjadi satu pembelajaran untuk cowok tersebut. Ternyata dia butuh perhatianmu, sehingga begitu tidak ada kabar darimu, dia kecarian. Jadi itu cara yang pertama untuk cowok menghubungimu. Cobalah tidak ada kabar sehari saja. Lihat gimana responnya ke kamu. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah yang membuat cowok menghubungi kamu. Kamu terlihat cuek dalam beberapa waktu ini atau beberapa hari ini. Kamu kesannya cuek banget. Dia ngechat kamu ngebalasnya sekedarnya. Dia telepon kamu susah angkat teleponnya. Artinya lambat angkat teleponnya. Jadi terlihat cuek. Nah, ini yang membuat dia berusaha. Ini yang membuat dia berupaya untuk terus menghubungi kamunya. Karena kamu terlihat cuek. Berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kamu perhatian. Kalau biasanya kamu cepat ngerespon. Nah, sekarang begitu cuek. Dan ini yang membuat dia berusaha untuk terus menghubungi kamunya. Untuk itu cobalah sesekali. Ya jangan sering, sesekali saja. Cobalah terlihat cuek. Maka ini juga sekaligus jadi pembelajaran bagi dia. Untuk dia bisa menghargai perhatianmu. Karena kalau kamu udah gak perhatian, ya kayak gini tadi, dia jadi kecarian. Jadi cobalah cuek, maka lihatlah dia akan coba menghubungi kamu. Dia akan coba ketemu sama kamu. Karena didapatinya kamu terlihat cuek. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kamu terlihat happy banget. Kayaknya tanpa dia pun kelihatannya kamu happy banget. Siapa bilang ketika seseorang happy banget tidak ada orang yang kepikiran? Pasti ada. Paling tidak orang yang suka sama dia pasti kepikiran. Karena apa? Dia lihat kok dia happy banget ya. Kayaknya tidak ada saya, dia happy saja. Nah, ini yang membuat dia kemudian kecarian. Karena kamu terlihat happy tanpa dia sekalipun. Nah, untuk itu cobalah jangan terlalu mencolok. Kalau kamu istilahnya
kayaknya susah deh tanpa dia. Kayaknya dialah segalanya. Jangan juga seperti itu. Santai saja, rileks saja, nikmati hidupmu dan terlihatlah happy sekalipun tanpa dia, kesannya begitu loh. Dan ini akan buat dia mencoba untuk menghubungimu. Ya, itu yang ketiga. Nah, sementara yang keempat lawan katanya. Kalau tadi yang ketiga kamu terlihat happy, yang keempat ini kamu terlihat sedih. Ya, kalau cowok itu peduli, kalau cowok itu ada perasaan ke kamu, ada rasa sayang ke kamu, ya pastilah kalau kamu terlihat sedih, apalagi benar-benar sedih, ya pastilah dia menghubungimu, mencari kamu, berusaha bertemu sama kamu karena kamu terlihat sedih. Nah, kalau di sini ya jangan juga kamu pura-pura sedih. Jangan juga kamu melakukan pembohongan ya. Ya artinya ketika kamu ada masalah, ketika kamu lagi sedih segala macam, itu salah satu cara untuk kemudian si cowok tersebut akan menghubungi ataupun ketemu sama kamunya. Itu yang keempat. Nah, sementara yang kelima, hal yang membuat cowok menghubungimu adalah si cowok tersebut mendapati atau mengamati ataupun menduga bahwa kamu itu lagi dekat dengan cowok lain. Ya mungkin kalian gak ada status, ya lagi dekat aja, gak ada status pacaran. Atau mungkin ada status, tapi dia dapatin kamu dekat dengan cowok lain. Memang cowok itu bukan pacarmu, memang cowok itu kalian gak ada perasaan apa-apa, mungkin just friend, hanya teman. Tapi itu yang buat dia menghubungimu. Karena apa? Dia lihat kamu dekat dengan cowok lain. Karena biasanya cowok begitu, kalau udah biasa akrab, apalagi ada hati, begitu dia lihat cewek itu dekat dengan cowok lain, ya pasti cemburu. Ya, dan itu jadi alasan untuk cowok tersebut menghubungi kamunya. Jadi artinya begini, cobalah buka pertemanan ke yang lain. Jangan cuma di situ-situ aja. Nah, ini salah satu cara untuk kemudian cowok tersebut menghubungin kamu. Ya, ini saya kira cukup bagus juga. Artinya bangun pertemanan, jangan cuma monoton di sini ya. Dan itu akan buat dia mencoba menghubungi kamu. Itu yang kelima. Nah, sedangkan yang keenam adalah kamu sudah jarang update status. Biasanya kamu sangat aktif di sosial media. Biasanya WA-mu itu ada status story WA-mu, story Instagram-mu dan lain-lain, Facebook dan segala macam. Biasanya kamu sangat-sangat update setiap hari, bahkan beberapa jam lagi kamu sudah update. Nah, sekarang kamu jarang sekali. Jadi artinya si cowok ini kehilangan informasi, tidak tahu banyak tentang kamu karena kamu udah jarang update. Nah, ini biasanya yang membuat cowok memutuskan untuk menghubungi kamu. Mungkin tidak tanya langsung kenapa tidak update, tapi paling tidak dia menghubungin kamu atau mengajak untuk ketemu. Itu yang keenam. Jadi kayaknya penting juga tuh teman-teman cewek untuk sesekali jarang update status di sosial media. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kamu sekarang terkesan jadi pendiam. Kalau tadinya kamu orangnya rame banget, periang, suka ketawa, sekarang kamu kok jadi pendiam. Nah, ini juga jadi alasan kenapa cowok menghubungimu. Dia mau cari tahu, dia mau nanya kamu ada masalah apa, kenapa jadi pendiam segala macam. Nah, itu yang ketujuh yang membuat cowok akhirnya menghubungi kamu karena kamu terkesan jadi pendiam. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah hal yang membuat cowok menghubungi kamu adalah kamu sudah jarang menghubungi dia. Biasanya kamu aktif WA dia, biasanya kamu aktif telepon dia. Sekarang teman-teman cewek, kamu udah jarang menghubungi dia. Udah beberapa hari, jangankan telepon,
WA pun, chat pun kamu nggak ada lakukan. Dan ini yang membuat cowok itu kepikiran, loh tadinya tiap pagi dia WA, tiap pagi dia chat, kenapa sekarang udah jarang? Dan itu menjadi alasan untuk cowok kemudian menghubungi kamunya. Dia mencari tahu. Dan saya kira ini sangat efektif untuk kemudian cowok menghubungi kamu. Nah, saya berharap cara ini ngebantu teman-teman cewek untuk kemudian cowok yang kamu sukai ataupun pacarmu menghubungi kamunya. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.